Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Di pagi hari ini saya mengajak kita sekalian, mari kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca, akan kita renungkan di pagi hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 4, ayat 29, sampai dengan ayat 34. Sebelum membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, dalam ungkapan syukur kepadamu, kami menghampiri kekudusan-Mu. Besar kasih-Mu, besar setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh menikmati hidup yang Tuhan perkenankan. Dan di pagi hari ini, Tuhan menyediakan waktu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan kami ya Tuhan, dalam kelemahan kami, kiranya dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini. Kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini. Layakkanlah kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan, juga hamba-Mu yang akan mendengarkan, sehingga bersama-sama kami boleh tumbuh dalam iman kepadamu, dalam pengharapan kepadamu, dalam kasih kepadamu, dan kasih kepada sesama kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai ayat 34 berbunyi demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu, ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang belata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, hikmat hanya bersumber dari Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7 berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sumber seluruh kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan di muka bumi ini adalah takut akan Tuhan. Mendasari segala-galanya di dalam Tuhan saja. Dengan kutipan firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 7 menyadarkan kita bahwa untuk mendapatkan setiap apapun dalam dunia ini yang diinginkan,
diinginkan oleh setiap orang adalah takut dalam Tuhan. Mendasarinya semuanya di dalam Tuhan. Tentu pertanyaannya adalah mengapa demikian? Karena sumber hidup dari Tuhan. Sumber segala apapun dari Tuhan. Maka benarlah Kejadian mengungkapkan bahwa Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Maka jika Dialah yang menciptakan, maka tentu sumbernya dari Tuhan. Demikianlah tentang hikmat. Sumbernya dari Tuhan saja. Salomo dalam bacaan ini diceritakan bahwa Allah telah memberikan kepadanya hikmat dan pengertian yang amat besar, juga akal yang luas. Dan semua itu digambarkan seperti dataran pasir di tepi laut. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang telah Tuhan berikan kepada Salomo. Dan diungkapkan bahwa hikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Salomo melebihi hikmat apapun dan siapapun pada saat itu. Melebihi hikmat segala Bani Timur, melebihi segala hikmat orang Mesir. Salomo lebih bijaksana dari semua orang. Lebih bijaksana dari Etan, lebih bijaksana dari Heman, lebih bijaksana dari Kalkol, lebih bijaksana dari Dardar. Nama Salomo masyhur di antara semua nama, di antara semua raja-raja. Oleh hikmat dari Tuhan, Salomo berhasil mengubah 3.000 Amsal. Dan nyanyiannya dapat dibuat 1.005. Oleh hikmat dari Tuhan, Salomo dimampukan bersajak tentang pohon-pohonan yang diungkapkan di ayat 33, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Salomo berbicara juga tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang melata, tentang ikan-ikan. Semua dapat dilakukan dengan hikmat Tuhan. Karya Salomo luar biasa banyaknya. Apapun dapat dilakukannya dengan hikmat dari Tuhan. Maka dalam pemikiran kita, pemikiran saya, pemikiran Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, ada keinginan tentu ya, sekiranya kita seperti Salomo. Oh, luar biasa Salomo. Banyak karya yang bisa dibuatnya. Dia terkenal, dicari-cari orang. Ayat 34 mengungkapkan itu. Dicari-cari orang. Bahkan dari apapun yang telah dilakukan. Setelah mendengar hikmat dari Salomo, Salomo menerima upeti, menerima upah dari orang yang telah mendengar hikmatnya. Jika dunia sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, bisa kita bayangkan ya, bagaimana pendapatan Salomo. Pasti banyak sekali. Namun tentu berbicara tentang hikmat Tuhan, kita tidak dimampukan dan tentu tidak bisa dihitung-hitung dengan rupiah berdasarkan pemikiran manusia. Tetapi hikmat Tuhan terkait bagaimana setiap orang hidup di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan, melakukan segala sesuatu mendasarinya hanya di dalam Tuhan saja.
Tak ada apapun yang bisa kita lakukan tanpa kuasa dan kasih-Nya. Keselamatan di dalam Yesus Kristus kan telah dinyatakan kepada kita. Kita dapatkan keselamatan itu hanya dengan kemurahan-Nya. Maka hikmat pun hanya dapat kita terima hanya di dalamnya saja. Maka carilah Tuhan. Mintalah hikmat, mintalah kekuatan, mintalah kemampuan dari Tuhan saja. Di dalam Tuhan kita dimampukan menerima semuanya itu. Selain di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, maka sia-sialah seluruh hidup ini, sia-sialah pencarian kita. Apakah yang kau cari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian? Apakah yang aku cari? Tentu yang aku cari dan yang kita cari adalah semua yang berfaedah, semua yang enak didengar, semua yang enak dilihat, semua yang berguna, yang berdampak, bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Maka untuk mendapatkan semua itu, tidak ada cara lain, hanya di dalam Tuhan saja. Maka, dekatlah dengan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan sejak sekarang ini. Niscaya, hikmat dan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada Salomo juga akan dinyatakan kepada kita. Lebih daripada itu, hikmat dan dari Tuhan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, dengan pengorbanannya, dengan keselamatan yang telah diberikan kepada semua orang. Karena itu, taruhlah harapan kepadanya saja. Hidupilah iman di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan. Telah kami baca, telah kami renungkan pada saat ini. Kami sungguh menikmati firman-Mu ini sebagaimana hikmat yang Tuhan telah berikan kepada Salomo. Sekiranya ya Tuhan, kami pun dikaruniai semua itu. Dan kami sungguh percaya di dalam Yesus Kristus semua itu telah kami dapatkan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon pengasihan-Mu untuk seluruh kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, sertailah kami. Bahkan dalam seluruh gumul dan juang kami, apapun yang kami gumulkan, apapun yang kami perjuangkan, di dalam Tuhan kiranya kami mendapatkannya. Ajari kami untuk selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa mendasari apapun dalam hidup ini, hanya kepada-Mu saja. Tiada hidup yang lebih indah selain hidup bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tiada pengharapan yang lebih indah selain pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sertailah kami dan pimpinlah kami. Biarlah senantiasa hidup kami ini senantiasa berdampak kepada sesama kami, senantiasa menghidupi kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga dengan kasih itu Tuhan, kami boleh mengasihi satu dengan yang lain, dan senantiasa hidup ini mengarah pada-Mu saja. Kami menaruh harapan dan bersyukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang telah 79 tahun Tuhan anugerahkan bagi rakyat Indonesia. Peliharakanlah Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Pemeliharakanlah pemerintah kami. Pemeliharakanlah pemimpin-pemimpin kami. Peliharakanlah setiap hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani-Mu dimanapun mereka berada. Peliharakanlah seluruh kehidupan kami semua. Biarlah kasih karunia-Mu menaungi kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyendengkan telinga atas setiap seruan yang kami naikkan kepada-Mu, atas setiap syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Sekiranya kasih setia-Mu senantiasa menaungi seluruh hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajari kami untuk hidup berdasar kehendak-Mu. Kami berdoa kepada-Mu hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami. Kami menaruh harapan kepada-Mu. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.